Rosa, 27 tahun, baru saja kehilangan pekerjaan lamanya di sebuah warung makan yang tutup karena bangkrut. Ia bukan tipe orang yang suka banyak bicara, tapi selalu rajin dan bersih dalam bekerja. Saat kenalannya mengabari ada lowongan sebagai asisten rumah tangga di sebuah rumah di pinggir kota, Rosa langsung mengambil kesempatan itu. Perumahan tempat rumah itu berada cukup besar, tapi terlihat sepi. Beberapa rumah bahkan tampak tak berpenghuni. Jalanan bersih, tapi nyaris tak terdengar suara apapun. Tak ada anak-anak bermain atau suara kendaraan lewat. Rumah keluarga Bu Ranti terletak di ujung jalan kecil, agak tertutup oleh pohon besar di halamannya. Rumah 2 lantai itu tampak rapi dan bersih dari luar. Cat temboknya masih utuh dan jendela-jendelanya tertutup tirai putih. Bu Ranti membuka pintu sambil tersenyum. Perempuan sekitar 50 tahun itu terlihat sopan dan berbicara dengan nada pelan. "Kamu Rosa ya?" tanyanya. "Iya Bu, saya yang ditawari kerja dari Bu Wiwik. Masuk ya, kita ngobrol sebentar. Kamu kelihatan cocok kerja di sini." Rosa melangkah masuk. Ruang tamunya tertata rapi. Tak ada bau apek, tapi udara dalam rumah itu terasa dingin. Ada lukisan-lukisan tua tergantung di dinding. "Saya tinggal di sini dengan suami dan anak perempuan saya. Mereka jarang keluar rumah. Jadi kalau kamu lihat mereka cuma lewat atau diam saja, nggak usah bingung. Memang begitu orangnya," jelas Bu Ranti sambil menyodorkan teh. "Oh, iya Bu, saya ngerti. Kerjamu biasa saja ya, bersih-bersih, masak ringan. Kalau butuh apa-apa tinggal bilang saya. Kamar kamu ada di belakang deket dapur." Rosa mengangguk. Kesan pertama, semuanya terasa normal. Kamar yang dimaksud cukup bersih. Ada kasur tipis, lemari kayu kecil, dan jendela menghadap ke tembok pagar belakang. Hari pertama Rosa diisi dengan menyapu halaman, mengepel lantai, dan membersihkan dapur. Bu Ranti sesekali mengawasi, tapi tidak cerewet. Rosa senang karena pekerjaannya tidak terlalu berat. Malam harinya, Rosa duduk di tempat tidurnya sambil membuka koper kecil miliknya. Ia mengeluarkan beberapa baju dan bingkai foto kecil berisi gambar almarhum ibunya. "Lumayan," gumamnya. "Akhirnya dapat kerja juga." Di luar tak ada suara apapun. Hening, terlalu hening, bahkan untuk sebuah kawasan perumahan. Rosa tidak berpikir macam-macam. Ia hanya ingin bekerja, menabung, dan hidup tenang. Ia belum tahu bahwa rumah yang terlihat rapi itu menyimpan sesuatu yang tak biasa. Setelah 2 hari bekerja, Rosa mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah Bu Ranti. Pekerjaannya tak banyak menyita tenaga. Rumah itu bersih dan tertata, meskipun terkadang suasananya terasa terlalu sunyi. Pagi itu, saat menyapu halaman depan, Rosa melihat seorang perempuan paruh-baya sedang menyiram tanaman di rumah sebelah. Ia tersenyum ramah. Rosa membalas dengan sopan. "Nggih Bu," jawab Rosa sambil menghampiri pagar pembatas. Perempuan itu memperkenalkan diri. Namanya Bu Endang. Ia tinggal sendirian setelah anak-anaknya merantau. Mereka berbincang singkat soal pekerjaan dan perumahan yang sunyi. "Kerja di rumah ini ya?" tanya Bu Endang sambil melirik ke arah rumah besar di sebelah. "Iya Bu, baru 2 hari. Orangnya baik-baik kok," jawab Rosa. Bu Endang terdiam sebentar, tatapannya berubah ragu. "Rumah ini, kalau ada apa-apa yang ganjil, lebih baik kamu keluar aja dari sana," katanya pelan. "Maksudnya gimana Bu?" "Ya, maksud Ibu, kadang suasana di rumah sebelah itu aneh, tapi mungkin perasaan Ibu aja ya." Rosa mengangguk, meski merasa agak bingung. Setelah mengucapkan pamit, ia kembali ke dalam rumah. Bu Ranti sedang duduk di ruang tengah, membaca buku. Ia tak menyinggung soal Rosa bicara dengan tetangga. Hari berjalan seperti biasa. Rosa membersihkan ruang tengah, mengepel dapur, dan mencuci pakaian. Ia sempat melihat sekilas Pak Suwito lewat menuju halaman belakang. Pria itu tak berkata apa-apa, hanya melirik sekilas.
Wajahnya pucat dan tampak seperti orang kurang tidur. Malamnya, Rosa kembali ke kamarnya lebih awal. Ia mulai merasa lelah. Lampu kamar dimatikan, hanya lampu dapur yang masih menyala. Ketika hendak terlelap, terdengar sesuatu dari arah lorong, seperti suara kain terseret perlahan. Rosa membuka mata dan menajamkan telinga. Suara itu terdengar jelas beberapa saat, lalu berhenti. Ia bangkit dan membuka sedikit pintu kamarnya. Lorong gelap, tak ada apa-apa, tapi perasaan tak nyaman mulai muncul. Keesokan paginya, Rosa bertemu Bu Ranti di dapur. "Tadi malam Bu sempat lewat lorong ya?" tanya Rosa, mencoba santai. "Tidak, saya tidur di kamar." "Kenapa Rosa?" "Enggak, cuman kayak dengar langkah atau kain gitu." Bu Ranti tersenyum kecil. "Mungkin kamu capek, jadi halusinasi." Rosa mengangguk. Ia tak ingin terlihat penakut, tapi ada yang terasa janggal. Ia teringat ucapan Bu Endang, "Kalau ada apa-apa yang ganjil, lebih baik kamu keluar aja dari sana." Rosa sudah mulai terbiasa membersihkan seluruh bagian rumah, kecuali satu ruangan di lantai atas. Setiap kali naik untuk menyapu koridor atas, ia selalu melewati satu pintu kayu coklat yang terkunci. Suatu sore, saat Rosa sedang mengepel tangga, Bu Ranti muncul dari arah ruang tengah dan berhenti di bawah anak tangga. "Rosa, kamar yang paling ujung di atas itu nggak usah dibersihin ya. Memang sengaja dikunci. Udah lama nggak dipakai." Rosa menoleh. "Kamar kosong ya Bu?" "Iya, dulunya kamar tamu, tapi sekarang udah nggak ada yang pakai. Kalau bersih-bersih cukup lorong dan kamar satunya aja." Rosa mengangguk. Ia tak bertanya lebih jauh. Setelah Bu Ranti pergi, Rosa lanjut naik. Saat menyapu lorong atas, pandangannya terus tertuju ke arah pintu kamar yang disebut-sebut itu. Pintu itu tertutup rapat, tapi entah kenapa, Rosa merasa seperti ada seseorang yang sedang berdiri di baliknya. Ia mencoba mengabaikannya dan mempercepat gerakan menyapu. Namun, perasaan diawasi itu terus menempel sampai ia turun kembali ke lantai bawah. Sore menjelang, Rosa membersihkan dapur. Bu Ranti sedang duduk di dekat meja makan sambil menggenggam cangkir teh. Wajahnya tampak pucat dan mata kirinya terus berkedip pelan, seolah sedang mengantuk atau lelah. Rosa mengintip dari sudut dapur, melihat Bu Ranti bergumam sendiri. Bibirnya bergerak pelan, tapi tak terdengar apa yang dikatakannya. Terkadang ia berhenti, lalu melirik ke arah pintu belakang seperti sedang berbicara pada seseorang yang tidak tampak. "Bu," panggil Rosa sambil mendekat. Bu Ranti langsung tersentak kecil, lalu tersenyum. "Kamu udah selesai nyapu?" "Udah Bu, mau lanjut ke dapur." "Oh iya, makasih ya. Rumah ini jadi lebih rapi sejak kamu datang." Rosa hanya tersenyum, tapi di dalam hati ia mulai merasa aneh. Ini sudah beberapa kali ia melihat Bu Ranti seperti bicara sendiri. Malam harinya, Rosa tak bisa langsung tidur. Bayangan tentang kamar di lantai atas dan perilaku Bu Ranti yang berubah mulai membuat pikirannya tidak tenang. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca buku kecil miliknya, tapi pikirannya kembali ke arah pintu kamar tertutup yang entah mengapa terasa mengganggu. Sudah hampir seminggu Rosa bekerja di rumah Bu Ranti. Semakin lama, ia mulai memperhatikan hal-hal yang janggal dari keluarga itu. Pak Suwito dan Mbak Ayu, anak perempuan Bu Ranti, hampir tak pernah terlihat berbicara. Pak Suwito hanya terlihat sesekali, berdiri di teras menghadap pohon besar di halaman. Ia tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri dengan kepala agak menunduk. Jika Rosa menyapa, tak ada balasan, hanya tatapan kosong. Mbak Ayu lebih jarang terlihat. Sesekali Rosa melihatnya di ujung lorong atas, menghadap tembok tanpa suara. Tubuhnya tegak dan tidak bergerak lama. Rosa sempat berpikir Mbak Ayu sedang melamun, tapi caranya berdiri terasa aneh, seperti terlalu kaku. "Bu, Mbak Ayu nggak kerja?" tanya Rosa saat sedang mencuci piring di dapur bersama Bu Ranti. "Nggak, dia di rumah saja sekarang,"
Jawab Bu Ranti singkat. Suaranya datar. Pak Suwito juga jarang keluar ya. Memang lebih nyaman di rumah. Mereka tidak terlalu suka keramaian. Rosa hanya mengangguk. Ia ingin bertanya lebih banyak. Tapi Bu Ranti tak pernah memberi banyak penjelasan. Rosa mulai menyimpan rasa curiga sendiri. Tapi karena butuh pekerjaan ini, ia memilih diam. Sore itu, Rosa menyapu ruang tengah. Ia sempat menoleh ke jendela dan melihat Pak Suwito masih berdiri di teras. Posisi tubuhnya tidak berubah sejak beberapa jam lalu. Pandangannya tetap ke arah yang sama. Bahkan bajunya pun tampak belum berganti sejak 2 hari sebelumnya. Rosa merasa bulu kuduknya meremang, tapi ia memaksa diri untuk tidak berpikir macam-macam. Ia kembali fokus bekerja. Menjelang malam, Rosa memutuskan untuk minum air di dapur sebelum tidur. Saat membuka lemari gelas, matanya tertuju pada jendela kecil di samping rak piring. Tirainya tertutup setengah. Di balik tirai itu, ia melihat sesuatu. Sosok putih tinggi berdiri diam, seperti menatap ke dalam. Tubuh Rosa kaku. Ia tidak langsung berani mendekat. Tapi setelah beberapa detik memberanikan diri membuka tirai lebih lebar, tidak ada siapa-siapa di luar. Ia menutup jendela rapat-rapat, lalu buru-buru kembali ke kamarnya. Malam itu, Rosa tidur dalam keadaan lampu menyala. Siang itu, Rosa sedang mengepel lantai dekat tangga saat hidungnya menangkap bau menyengat. Bukan bau makanan basi atau saluran mampet, tapi lebih seperti bau daging busuk yang sangat menusuk. Ia berhenti mengepel dan mencoba mencari sumbernya. Bau itu berasal dari bawah tangga, tempat di mana ada lemari kecil untuk menyimpan peralatan kebersihan. Rosa membuka lemari itu. Tak ada apa-apa kecuali alat pel, ember, dan kain lap. Tapi baunya tetap ada, bahkan makin kuat. Ia buru-buru menutup pintu lemari lalu berdiri. Saat hendak berbalik, ia merasa bahunya disentuh. Seperti tangan dingin menyentuh pelan dari belakang. Rosa langsung menoleh cepat, lorong kosong. Tidak ada siapa-siapa. Rosa berdiri kaku. Jantungnya mulai berdebar. Perlahan ia melangkah menjauh dari bawah tangga dan menuju dapur. Tapi baru beberapa langkah, ia dikejutkan oleh suara. "Kamu akan terbiasa." Rosa menoleh. Mbak Ayu berdiri tak jauh darinya, di ambang pintu lorong. Wajahnya datar, matanya tak berkedip. Ini pertama kalinya Rosa mendengar suara perempuan itu. Suaranya pelan dan terdengar datar, seperti tanpa emosi. "Apa maksudnya, Mbak?" tanya Rosa pelan. Mbak Ayu tidak menjawab. Ia berbalik dan berjalan ke arah tangga, lalu naik ke lantai atas tanpa menoleh lagi. Rosa berdiri di tempat, masih merasa bingung dan gelisah. Ia mulai merasa semua hal di rumah ini semakin tidak masuk akal. Ia ingin keluar dari rumah itu segera. Ia masuk ke ruang tamu dan menemukan Bu Ranti sedang duduk sambil merapikan kain. Rosa langsung bicara. "Bu, maaf, saya rasa saya nggak bisa lanjut kerja di sini. Saya merasa nggak nyaman." Bu Ranti menatapnya lama. Lalu ia tersenyum tipis. "Kamu belum selesai kerja, Rosa. Masih banyak yang harus dibereskan. Lagi pula saya sudah bayar di awal. Tapi Bu, kamu cuma perlu terbiasa. Semua orang butuh waktu menyesuaikan diri." Rosa tak langsung menjawab. Uang memang jadi alasan ia bertahan. Tapi rasa takutnya makin besar. Ia kembali ke kamarnya dengan kepala penuh tanda tanya. Dan bau busuk dari bawah tangga itu seolah masih menempel di hidungnya. Rosa memperhatikan suasana rumah. Sepi. Tak terdengar suara dari dapur atau lantai atas. Ia tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan. Ia melangkah pelan menuju tangga, lalu naik ke lantai 2. Di ujung lorong ada satu kamar yang selalu tertutup rapat. Bu Ranti pernah bilang, kamar itu kosong dan tidak boleh dimasuki. Tapi rasa ingin tahu, Rosa sudah terlalu besar. Ia pelan-pelan memutar gagang pintu. Terkunci. Ia tekan sedikit lebih keras, dan pintu terbuka perlahan. Ternyata tidak dikunci.
hanya rapat sekali. Ruangan itu gelap. Rosa meraba dinding dan menemukan saklar. Lampu menyala, tapi temaram. Kamar itu dipenuhi debu di lantai, tapi anehnya dinding, lemari, dan tirai terlihat bersih, seperti baru dibersihkan. Yang membuat Rosa merinding adalah benda-benda yang menggantung di dalam kamar. Ada beberapa kain putih yang menjuntai dari langit-langit, panjang seperti tirai. Warnanya kusam, dan beberapa di antaranya seperti kain kafan. Ia melangkah pelan ke dalam ruangan. Di pojok kamar berdiri sebuah cermin besar. Kaca cerminnya buram, penuh bercak coklat di permukaannya. Rosa mendekat dan memperhatikan bayangannya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Seperti ada sosok lain berdiri di belakangnya. Padahal ia yakin sendirian. Rosa menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia memutar tubuh dan berjalan ke arah kain putih yang tergantung di tengah kamar. Saat jarinya menyentuh kain itu, ia mendengar sesuatu. Bisikan. Suara lirih dari arah lemari besar di sisi kanan kamar. Awalnya ia pikir itu suara angin, tapi bisikan itu terdengar jelas, seolah memanggil-manggil dengan pelan. Ia mundur beberapa langkah, jantungnya mulai berdebar keras. Tatapannya terarah ke lemari kayu tua yang tertutup rapat. Rosa tidak berani membuka lemari itu. Ia berbalik dan buru-buru keluar dari kamar, menutup pintunya kembali seperti semula. Saat turun tangga, ia mendengar suara langkah kaki dari dapur. Mungkin Bu Ranti sudah pulang. Rosa langsung menuju kamar, duduk di tepi ranjang sambil memegang dadanya sendiri. Ia mulai menyadari rumah ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar aneh. Dan semua yang dilarang sepertinya justru menyimpan jawaban. Rosa memutuskan untuk bicara langsung dengan Bu Endang. Ia tak sanggup lagi menahan semua kecurigaan sendiri. Siang itu, saat rumah sepi, Rosa keluar dan berjalan cepat menuju rumah sebelah. Bu Endang membuka pintu dengan raut wajah terkejut. Tapi begitu melihat Rosa, ia langsung menarik tangannya masuk ke dalam. "Kamu masih kerja di situ?" tanya Bu Endang lirih. "Iya Bu, tapi saya nggak tenang. Banyak hal aneh. Saya lihat sosok di jendela, dengar suara dari kamar tertutup, dan Mbak Ayu ngomong kayak orang nggak sadar." Bu Endang menarik napas panjang. Ia duduk di kursi dan menatap Rosa dalam-dalam. "Saya pernah kerja di rumah itu, Rosa. Dulu sebelum kamu, cuma sebentar. Saya keluar setelah 1 minggu." Rosa terdiam. Waktu itu saya sering dengar langkah kaki tengah malam, suara tangisan di kamar atas, dan bau busuk dari lorong belakang. Tapi yang paling enggak bisa saya lupakan, waktu saya lihat Bu Ranti berdiri di depan cermin sambil ngobrol sendiri. Mukanya enggak ada bayangan. Rosa menelan ludah. "Tapi mereka masih hidup, Bu. Saya lihat, saya ajak ngobrol." "Rosa," potong Bu Endang pelan. "Keluarga itu udah meninggal bertahun-tahun lalu. Kecelakaan mobil waktu pulang dari luar kota. Mobil mereka masuk jurang. Tapi sampai sekarang jasad mereka nggak pernah ditemukan. Lalu, siapa yang saya lihat selama ini?" Suara Rosa melemah. Bu Endang menggeleng. "Saya nggak tahu. Tapi setelah saya keluar dari sana, rumah itu selalu kosong. Kadang lampunya nyala sendiri dan malam-malam terdengar suara dari dalam, padahal nggak ada orang tinggal." Rosa duduk lama, diam. Ia merasa campur aduk antara takut, bingung, dan ragu. Apa mungkin yang ia alami benar-benar melibatkan sesuatu yang sudah mati? "Bu, saya harus gimana?" tanya Rosa pelan. "Saran saya, pergi aja dari sana. Jangan nunggu sampai kamu ngalamin yang lebih parah." Rosa mengangguk pelan, tapi dalam hati masih ada bagian dirinya yang belum yakin. Ia masih butuh bukti. Malamnya lampu di rumah tiba-tiba padam. Rosa yang baru selesai mencuci piring berdiri diam di dapur, memegang dinding untuk menjaga keseimbangan. Ia mencoba mencari ponselnya, tapi lupa meletakkannya di mana. Suasana rumah gelap dan sunyi. Ia melangkah pelan menuju ruang tengah
untuk memastikan apakah listrik mati total atau hanya sekeringnya saja. Begitu sampai di ruang tamu, langkahnya terhenti. Di kursi tengah, ada sosok putih sedang duduk. Tubuhnya dibungkus kain seperti kafan dan wajahnya mirip Pak Suwito. Rosa mematung, sosok itu hanya diam, menatap ke arah dinding seolah tak menyadari keberadaannya. "Pak Suwito," bisik Rosa. Sosok itu perlahan memutar kepalanya ke arah Rosa. Wajahnya pucat, mata kosong, tapi bentuk mukanya sama persis dengan Pak Suwito yang biasa ia lihat duduk membaca koran. Rosa mundur, panik. Ia berlari ke pintu depan, mencoba membukanya, tapi pintu terkunci. Ia menarik gagangnya kuat-kuat, tetap tak bisa. Dari arah dapur terdengar suara ketukan, lalu dari atas, lalu dari samping. Seperti ada yang mencoba masuk atau mungkin sudah ada di dalam. "Bu Ranti!" Rosa berteriak. "Tolong!" Tak ada jawaban. Suara ketukan semakin banyak, datang dari segala arah. Rosa menutupi telinganya, tubuhnya gemetar. Ia tak tahu harus lari kemana. Pintu kamar terkunci, jendela tak bisa dibuka. Rosa kembali menatap ruang tengah. Kursi itu kosong. Seketika pandangannya kabur. Kepalanya ringan, nafasnya tersengal, tubuhnya terjatuh di lantai. Gelap. Paginya, Rosa membuka mata dan mendapati dirinya sudah terbaring di kamarnya. Pakaian masih sama, tubuhnya terasa lemas. Ia langsung duduk, mengingat kejadian tadi malam. Sosok di kursi, ketukan dari segala arah, lalu pingsan. Rosa keluar kamar dan melihat Bu Ranti sedang menyiram tanaman di halaman samping. "Bu." Rosa memanggil sambil mendekat. Bu Ranti menoleh sambil tersenyum. "Kamu semalam kecapekan ya? Sampai ketiduran di lantai." Rosa terdiam. "Bu, semalam..." "Kamu ngigau," potong Bu Ranti. "Saya nemu kamu tidur dekat tangga. Saya pikir kamu kecapekan." Rosa menunduk, tapi pikirannya masih gelisah. Ia memutuskan untuk membereskan barang-barangnya dan pergi. Apapun yang terjadi, ia tak mau tinggal di rumah itu lebih lama. Setelah berpura-pura ke kamar, ia segera mengemasi tas kecil dan langsung keluar lewat pintu depan. Ia berlari ke arah gerbang perumahan. Namun, saat melewati tikungan kecil, ia malah sampai di halaman rumah itu lagi. Ia berbalik arah. Jalan kaki lebih jauh, tapi lagi-lagi ia kembali ke tempat yang sama. Ia berdiri terdiam di halaman. Matanya mulai berkaca-kaca. Ini apa maksudnya? Kenapa tetap di sini? Langkah kakinya gemetar. Ia coba berjalan ke sisi luar rumah, lalu mencoba ke gang belakang. Tapi semua jalan membawa dia kembali ke titik yang sama. Di tengah kepanikan, suara orang memanggil dari luar pagar. "Mbak!" Rosa menoleh. Di balik pagar berdiri seorang pria berseragam satpam, membawa senter kecil dan wajah penuh curiga. "Pak Argono, kamu ngapain mondar-mandir di situ? Ini rumah kosong," katanya. "Pak, tolong saya Pak. Saya kerja di sini, Bu Ranti, Pak Suwito, Mbak Ayu." Pak Argono mengerutkan kening. "Mbak, ini rumah kosong. Sudah lama nggak ditempati. Saya lihat kamu dari pos, kayak orang linglung keliling halaman." Rosa memegang kepala. Bingung. Ia menoleh ke rumah itu. Jendelanya tertutup, tirainya diam. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi ia tahu, semalam ia melihat sesuatu. Ia hidup bersama mereka selama beberapa minggu. "Pak, saya nggak gila. Saya tinggal di rumah ini. Mereka semua ada di dalam." Pak Argono diam sejenak. "Kalau kamu nggak percaya, coba ikut saya ke pos. Kita cek data pemilik rumah ini." Rosa mengangguk pelan, meski hatinya tetap was-was. Ia melangkah pelan menjauh dari rumah yang kini tampak lebih dingin dan asing. Rosa duduk di pos satpam dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Pak Argono mengambil sebuah map dari laci meja kecilnya, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas yang sudah menguning. "Nih, coba kamu baca sendiri," kata Pak Argono sambil menyerahkan selembar kliping koran. Rosa membaca pelan.
Judulnya jelas, mobil terjun ke jurang. 3 orang tewas di tempat. Foto di artikel itu menunjukkan mobil rusak parah di dasar jurang. Disebutkan bahwa penumpangnya adalah sekeluarga, pasangan suami istri dan seorang anak perempuan. Ini nama mereka sama semua, Pak, gumam Rosa. Bu Ranti, Pak Suwito, Mbak Ayu. Pak Argono mengangguk pelan. Iya, mereka kecelakaan pas perjalanan dari luar kota. Mobilnya masuk jurang, nggak ada yang selamat. Tapi rumah itu nggak kosong. Saya tinggal di sana. Mereka ada semua di dalam. Pak Argono menarik napas panjang. Banyak yang ngaku lihat lampu nyala, suara orang ngomong, bayangan di jendela. Tapi waktu dicek, rumahnya kosong. Kamu yang pertama tinggal cukup lama di situ. Rosa menatap keluar, matanya kosong. Saya bersihin rumah, masak bareng, Bu Ranti. Mbak Ayu pernah ngomong ke saya, Pak Suwito duduk tiap sore di kursi teras. Ia menunduk, menahan napas. Mereka semua udah mati, tapi tetap hidup seperti biasa. Pak Argono duduk di samping Rosa. Mungkin mereka belum sadar kalau udah meninggal. Atau mungkin mereka tahu, tapi nggak mau pergi. Rosa mengangguk pelan, mulutnya gemetar. Saya tidur di rumah itu, Pak. Mereka ajak ngobrol, saya kerja buat mereka. Dan kamu nggak pernah lihat siapapun keluar dari rumah itu kan? Rosa menatap Pak Argono. Nggak pernah. Mereka cuma berdiri diam, seperti nunggu sesuatu. Suasana di pos satpam jadi sunyi. Tak ada yang bicara beberapa saat. Pak, kata Rosa akhirnya, saya harus keluar dari situ. Tapi saya takut mereka belum mau melepaskan saya. Pak Argono menatapnya dalam-dalam. Kamu ikut saya dulu. Jangan balik ke rumah itu. Rosa mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia tahu perjalanannya belum selesai. Rosa berdiri di samping Pak Argono di pelataran rumah besar itu. Di sebelah mereka, seorang ustadz tua mengenakan sarung dan peci, membawa tas kecil berisi perlengkapan doa. Mbak, kamu yakin siap? Tanya Pak Argono. Rosa mengangguk pelan. Kalau saya nggak coba, mereka mungkin nggak akan pernah tenang. Ustadz membuka tasnya dan mulai menyiapkan air dalam botol, beberapa kemenyan, dan lembaran doa. Rumah ini terasa berat, gumam Ustadz itu sebelum masuk. Ketiganya masuk ke dalam rumah. Lampu-lampu menyala seperti biasa, tak ada suara, tak ada penghuni yang tampak. Tapi Rosa tahu mereka ada. Ustadz berdiri di ruang tengah. Ia mulai membaca doa dengan suara pelan dan tenang. Rosa menatap sekeliling, jantungnya berdebar kencang. Satu persatu, sosok mulai muncul. Pertama di dekat tangga, Pak Suwito, mengenakan pakaian yang sama seperti biasanya, berdiri tanpa ekspresi. Lalu dari lorong dapur muncul Bu Ranti, membawa celemek, wajahnya kosong. Di ujung ruangan, Mbak Ayu berdiri diam sambil menatap Rosa. Tubuh mereka dibungkus kain putih, tidak berlumur tanah, tapi juga tidak sepenuhnya utuh. Rosa menahan napas. Sosok-sosok itu hanya berdiri, tidak bergerak, seolah sedang menunggu. Ustadz terus membaca doa, lebih cepat, lebih dalam. Pak Argono menunduk, mulutnya ikut berkomat kamit. Tiba-tiba suasana di dalam rumah berubah. Udara menjadi berat, lantai sedikit bergetar. Beberapa benda di rak bergeser, tapi tak ada yang pecah. Rosa merasa seperti ada sesuatu yang besar dan tak terlihat meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, rumah menjadi hening kembali. Tak ada lagi sosok-sosok di dalam ruangan. Hanya suara napas mereka bertiga yang terdengar. Sudah, kata Ustadz, mereka sudah dilepaskan. Rosa menatap sekeliling. Tak ada jejak kain kafan, tak ada wajah pucat. Hanya rumah tua yang kosong dan terasa ringan untuk pertama kalinya. Pak Argono menyentuh bahu Rosa. Kamu udah bantu mereka. Rosa menatapnya dan mengangguk pelan. Tapi di dalam hatinya ia masih menyimpan satu pertanyaan.
Apakah semuanya benar-benar sudah selesai? Setelah pembacaan doa bersama Pak Argono dan Ustadz selesai, Rosa berdiri di depan rumah besar itu sambil membawa koper kecil. Tidak ada lagi perasaan aneh. Tidak ada suara-suara asing. Rumah itu benar-benar kosong. Pintu gerbang terbuka setengah. Ia melangkah perlahan ke dalam halaman, hanya untuk memastikan jendela-jendela terbuka, tirai-tirai tak ada, perabotan pun hilang. Ruang tamu, dapur, bahkan kamar-kamar di lantai atas, semuanya kosong. Tak ada satupun tanda bahwa rumah itu pernah dihuni. Pak Argono berdiri tak jauh dari pagar depan. Ia melambaikan tangan ketika melihat Rosa keluar. "Kamu beneran tinggal di situ, Mbak?" tanyanya. Mendekat, Rosa mengangguk. "Saya kerja di dalam rumah itu selama beberapa hari." Pak Argono mengerutkan alis. "Tapi rumah itu udah kosong bertahun-tahun. Warga sini tahu. Pemilik terakhirnya nggak pernah balik sejak kecelakaan keluarganya." Rosa menunduk, menarik napas dalam. "Jadi nggak ada siapa-siapa yang kamu lihat?" tanyanya pelan. Pak Argono menggeleng. "Dulu pernah ada yang ngaku lihat lampu nyala sendiri, tapi pas dicek, kosong." Rosa tidak menjawab. Ia menarik koper pelan dan mulai berjalan menjauh dari rumah itu. Di ujung jalan, ia menoleh sekali lagi. Rumah besar itu berdiri tenang, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Beberapa minggu setelahnya, Rosa tinggal di kamar kontrakan kecil di pinggiran kota. Ia kembali menjahit baju di rumah, menerima pesanan seadanya. Malam-malamnya lebih tenang. Tapi ada satu hal yang tak pernah benar-benar hilang. Sesekali dalam tidurnya, Rosa bermimpi berada di kamar belakang rumah itu. Kamar yang pernah dilarang dibuka. Di dalam mimpi, ia hanya berdiri di depan cermin besar yang pernah ia lihat. Namun tak ada rasa takut, hanya rasa dingin yang tenang. Seperti seseorang yang akhirnya mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.